Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali, Wina ada di Ketuk. Hari ini seperti biasa 1 jam lamanya kita akan bersama di Bicara Sehat bareng dengan Mahameru Pro Majapahit. Telah hadir Bapak Akrom, beliau adalah terapis sekaligus herbalis ya dari Mahameru Pro Majapahit. Assalamualaikum Pak Akrom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Akrom ya? Iya, alhamdulillah. Sedikit kedinginan pasti ya. Iya, lumayan. Lumayan ya. Anginnya tapi ya adem ya, lumayan dingin ya. Soalnya Kota Kediri beberapa hari memang diguyur sama air hujan. Kemarin juga gitu nggih. Sempat hujan ya kemarin. Sore. Sore. Tadi dulur kita tadi sebelum sebelum mulai gitu ya, kita sempat ngobrol tentang beberapa makanan yang ya kalau jam-jam seperti ini di suasana dingin begitu enak banget kalau kita maem jagung godok ya. Rebusan ya Pak Akrom ya. Rebusan telo godok, kemudian jagung godok sama biasanya kacang godok. Nah, sebenarnya rebusan dan juga gorengan itu lebih menyehatkan mana Pak Akrom? Yang lebih sehat itu yang digodok nggih. Karena goreng itu kan panasnya lebih tinggi. Karena memanaskan minyak dulu. Nah, minyaknya ini kan lebih dari 100 derajat. Biasanya 120 sampai 140 baru nanti ke bahan yang kita makan. Nah, kalau lah godok itu kan air mendidih kan cuma 100 derajat. Oh, panasnya beda ya? Ya. Nah, karena mendidihnya minyak dengan air itu berbeda, Mbak. Nah, ini yang menyebabkan nanti kandungan yang ada di dalam apa yang kita masak itu perubahannya kelihatan. Kalau lah lebih panas, maka lebih cepat rusak. Nah, makanya di sini makanan yang paling enak adalah jelas segar, kemudian itu dikukus. Betul. Selanjutnya, kalau kukus kan cuman kena uapnya aja. Ya kan? Nah, kalau lah godok itu kan langsung ke air dan nanti kandungan zat aktifnya itu ke air. Jadi beda ya, dikukus, direbus sama digoreng itu ada bedanya ya? Beda. Kalau direbus sama dikukus itu bedanya itu tadi? Iya. Kalau lah dikukus itu kan cuma kena panas uapnya aja. Jadi di sini nih panasnya itu nggak terlalu tinggi dan nanti zat aktifnya itu tidak terlarut ke air. Nah, kalau lah digodok kan jelas larut ke air, ya kan? Nah, kalau digoreng ya hilang. Nah, nanti yang paling buruk adalah dibakar. Oh, dibakar. Ya, bakar itu sudah langsung kena api kan? Iya. Termasuk juga diasapi di sini juga kurang bagus karena nanti zat karbon yang ada dari asap itu kan nempel di apa yang kita makan nantinya. Nah, kalau semisal yang diasap itu dicuci dulu Pak Akrom? Sama aja Mbak, nanti kan langes ya, atau asapnya itu kan tetap nempel nantinya. Kalau lah dicuci kan ya hilang nanti rasanya, ya kayak ya ikan asap. Ikan gitu asap, kan, ya kan? Nah itu kan baunya itu kan bau masih asap. Nah, iya, kadang yang mempersedap itu kan itu. Iya, tapi kalau kita keseringan nggak akan bagus karena karbonnya yang ada di makanan itu nanti tercampur dengan apa yang kita makan dalam artian di pembuluh di usus itu nanti akan berubah. Walaupun kalaulah kita nanti diare, kita kan dikasih yang namanya zat karbon aktif. Kalaulah menyebut merek ya sudah nggak terlalu ada, ya kan? Kayak contohnya norit itu ya. Norit itu kan sebenarnya karbon aktif dan itu dari arang batok kelapa, Mbak. Nah, itu dijadikan kapsul. Ya itu kan fungsinya untuk menyerap racun. Ya kan? Karbon itu tapi kalau kita bercampur dengan makanan, itu kan murni karbon. Nah, kalau lah bercampur dengan makanan, tercampur dengan protein, itu berubah menjadi zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Jadi sampah langsung. Nah, makanya kalau diasap, dibakar itu kalau kita keseringan makan itu nggak akan baik untuk kesehatan. Terus ada semisal kalau jagung itu dikukus tidak bisa ya Pak Akrom ya? Dia harus direbus ya, harus tenggelam di air ya kalau jagung ya. Dikukus dia nanti kisut, Mbak. Oh iya. Jadi dia ndak keisi air kan, jagungnya nggak keisi air. Betul. Akhirnya dia nanti walaupun sudah mateng kisut. Nah, itu nanti rasanya juga akan berbeda. Jadi kalau ya ada yang nakal juga sih, kalau merasakan lidah saya itu udah
Peka ya. Dikasih pemanis buatan. Iya, betul. Akhirnya kan itu ya kesannya jagung manis, tapi ya padahal ada pemanis buatannya di situ. Tapi ada juga sih yang walaupun penjual dia sangat memperhatikan juga kesehatan, mungkin ya sangat peduli lah, penjual yang peduli gitu ya. Itu direbusnya dengan air kelapa itu loh Pak Akrom, Bang Uyun pernah cerita. Dan memang beda, sangat enak dan empuk gitu ya. Leres. Untuk jagungnya itu memang enak dan juga empuk. Oke. Karena air kelapanya itu yang mempengaruhi lebih enaknya. Jadi di situ kalau di penelitian di air kelapa itu ada yang namanya bakteri baik bagi pencernaan kita. Makanya mbah-mbah dulu kan menyampaikan kalaulah keracunan minum air kelapa. Nah, bakteri baiknya itulah yang menetralisir racun yang terlanjur kita minum atau kita makan. Makanya di sini ini ya kalau sesuatu dimasak dengan air kelapa itu akan lebih baik. Betul. Kalau biasanya kan kalau saya beli ketan gitu ya, Mas jo akeh-akeh, engko nyang weteng panas ya. Itu yang mereka nggak tahu ya. Kalau pas masak ketannya itu pakai air kelapa, waktu ngaru ya, ngarunya pakai air kelapa, itu nggak akan menyebabkan kepanasan di perut kita. Kenapa sih panas? Kadang kan perih juga itu. Karena perih itu kan ketan itu lebih sulit untuk diurai oleh enzim-enzim yang ada di lambung kita. Makanya perih bawahnya, kan memaksa lambung untuk memproduksi enzim baru lagi. Nah, makanya pemaksaan untuk memproduksi itulah yang kita rasakan perih. Nah, kalaulah kita memasaknya dengan air kelapa, itu jadi lebih punel, lebih lembut ya. Jadi tidak memaksa si lambung menghasilkan asam lambung yang lebih dan enzim-enzim yang lain untuk lebih diproduksi lagi. Makanya ke perut akan lebih nyaman. Betul. Jadi penting banget ya untuk yang sekarang ini mungkin pengennya makan yang rebusan, kodokan itu tidak apa-apa. Ternyata seperti yang dijelaskan sama Pak Akrom itu lebih bagus daripada digoreng. Memang kalau urusan rasa ya itu sebenarnya terbiasa saja ya Pak Akrom ya. Karena sudah terbiasa semuanya digoreng, nanti kalau direbus ya jadinya anyep gitu ya kali ya. Itu karena terbiasa saja. Untuk menjaga kesehatan kita jangan sampai dilupakan juga untuk Mahameru Pro Madu Pahit ya. Pak Akrom di sini sebagai herbalis tentunya sangat tahu kandungan yang ada di Mahameru Pro Madu Pahit. Kandungan di situ ada pasak bumi, sambiloto, brotowali, kemudian ada juga porwocengnya yang satu persatu sudah pernah dijelaskan sama Pak Akrom. Juga untuk madu hitamnya juga sudah pernah dijelaskan sama Pak Akrom ya. Di situ hanya ekstraknya saja ya Pak Akrom ya, bukan berarti diambil diperes gitu kan enggak Pak Akrom? Enggak. Itu ekstraknya. Iya. Kalau ekstraknya itu zat aktifnya, gampangannya ngomong itu zat yang terkandung di dalam pasak buminya atau porwocengnya atau sambiloto brotowalinya yang diambil. Makanya kalaulah model diparut terus kemudian jadiin bubuk gitu ya, itu kan nanti ada endapan. Nah kalaulah dari ekstrak itu kan nyaris tidak ada endapan. Dan untuk ekstraknya ini sendiri pasti dilakukan oleh tenaga yang memang sudah ahli di situ atau memang ada alatnya Pak Akrom? Alatnya itu yang perlu kita perhatikan ya. Nah, alat pengekstraknya ini yang membuat ya kan harus sesuai standar dari Kementerian Kesehatan ya. Yang jelas harus steril, terus kemudian terbuat dari logam yang tidak berkarat. Nah, itu semua itu yang membuat menjadi lebih bersih. Makanya di sini kalaulah mau baca dari brosurnya itu kan tertulis bahwa dengan alat-alat yang higienis. Betul. Berarti untuk ekstraknya ini ada alatnya ya Pak? Ada alat khusus ya. Ada alat khusus untuk mengekstraknya ya dari beberapa bahan itu. Oke. Dan Mahameru Pro Madu Pahit di situ juga ada porwocengnya. Sebenarnya seberapa kuat untuk porwoceng ini untuk kesehatan tubuh kita Pak Akrom? Ya, porwoceng itu kan sifatnya dia itu kan tanaman perdu ya, nggak terlalu tinggi, tapi akarnya yang menyebarnya lebih jauh. Nah, sifat akar ini merambat. Ya, di bawah itu panjang dia. Kalau dicabut berat itu. Itu ya. Ya. Padahal kalau di atas itu tumbuhannya gak ngawai gitu ya. Leres. Daunnya tidak begitu kuat gitu enggak ya? Tapi akarnya. Ya, akarnya yang sangat kuat. Nah, makanya di sini membawa efek di pencernaan kita itu menjadi
semacam penyerapannya itu semakin kuat terhadap zat aktif yang ada yang kita makan, itu diserapnya lebih baik lagi. Makanya di sini kalau kita mengkonsumsi Mahameru Pro Madu Pahit akan lebih enak di perut. Nah, itu yang menyebabkan kita kesannya pencernaan kita menjadi lebih baik. Ini sudah banyak yang membuktikan gitu ya, untuk yang pencernaannya ada masalah gitu, banyak banget yang cocok dengan Mahameru Pro Madu Pahit. Berbicara tentang akar ya Pak Akrom, kalau kita itu di rumah kan pasti ada krokot itu ya, krokot yang ungu-ungu itu ya, itu kan kelihatannya juga tidak ngawai kalau di atas gitu ya, kan lembut, itu sebenarnya tumbuhan lembut, tapi dicabut itu akarnya kok sulit banget dia ya. Iya, panjang dia. Itu sulit banget loh itu kalau tidak pakai pisau atau pakai apa gitu. Betul. Kita kesulitan untuk mencabut dari krokot itu ya. Nah, berarti sama halnya dengan porwoceng ini. Ada juga di situ beberapa bahan yang lain adalah pasak bumi. Pasak bumi ini seperti yang diberitakan, seperti disampaikan oleh Pak Akrom, sama ya akarnya ya? Iya. Ke dalam ya Pak Akrom? Dia panjangnya ya istilahnya akar tunjang. Menunjangnya itu sangat dalam. Yang dipakai itu sebenarnya akar yang memanjang ke bawahnya itu yang dipakai. Nah, kalau pohonnya sendiri ya sangat tinggi, makanya dia kuat. Karena kena angin pun dia nggak mudah patah ya. Nah, karena emang perakarannya yang bagus. Nah, kalau tadi Mbak Win bilang krokot, kalau krokot itu kan kesan daunnya kan anyep, makanya dia sifatnya mendinginkan. Makanya untuk orang-orang yang kena disentri bisa mengkonsumsi krokot. Enggak berbahaya ya krokot itu? Ya enggak. Krokot yang ungu loh Pak Akrom itu. Itu bisa untuk obat-obatan juga dalam artian jamu ya. Nah, itu nanti untuk yang kena disentri bisa mengkonsumsi itu karena dia sifatnya mendinginkan. Nah, kemudian kalau porwoceng sendiri karena dia sifatnya menguatkan ya otomatis dia kandungan di dalamnya ada yang dinamakan afrodisiak. Dia sangat peka terhadap yang namanya untuk sistem reproduksi. Ya, khususnya untuk laki-laki ke arah ke testosteron, hormon yang mempengaruhi kelelakian, Nah, itu. Kalau kita mau mempelajari herbal itu sebenarnya ya kita dari kelihatannya aja ya, penampakannya itu kan kita tahu. Ini kalau kita pegang anyep ya berarti sifatnya mendinginkan. Kalau lah mendinginkan otomatis ya akan enak. Kalau lah tubuh kita lagi panas dalam ya konsumsi yang kayak demikian. Terus yang banyak mengandung air ya otomatis dia nanti akan lebih banyak kandungan air yang bisa diserap oleh tubuh. Ya kayak semangka gitu ya. Nah, kalau kita konsumsi kan dia banyak airnya. Nah, cuman bijinya ini yang sering kali nggak terlalu diperhatikan. Sebenarnya kalau malah dibuang kita ya kalau biji itu. Kalau zaman saya dulu ya dijadiin kuaci Mbak. Kalau dulu sekarang ya sulit ya Pak Akrom ya. Ya, kuaci dari semangka tuh. Buat sendiri pernah Pak Akrom? Pernah. Dijemur gitu ya? Iya, dijemur. Ya prosesnya lama jadi males. Iya sih prosesnya ya. Iya. Karena kita mau ya biji-bijiannya itu kalau kita mau jemur kering kemudian di blender dijadiin kayak teh itu ya lebih baik sebenarnya. Dia nanti akan juga membantu kesehatan kita loh. Jadi semua tanaman itu mempunyai suatu efek yang luar biasa kepada tubuh kita. Sebenarnya ya Pak Akrom ya. Jadi seperti semangka itu tadi kalau makan itu jangan sampai dibuang isinya, langsung dikunyah saja. Memang kayak kalau sekarang itu kayak kita kan beli semangka itu kan milih yang tidak ada bijinya ya Pak Akrom ya. Non biji gitu lebih mahal dan kita lebih milih yang itu. Kalau ada isinya ya malah disemprot-semprotkan dibuang. Padahal penting ya. Seperti halnya biji anggur itu sekarang kalau makan yang tidak berani makan itu biji itu loh Pak Akrom. Biji jeruk ya. Oh ya. Soalnya apa? Pahit. Ya betul. Pahitnya ini sebenarnya kalau lah kita tahan itu ya untuk obat juga bisa, tapi emang sangat jarang. Karena pahitnya ini ngalah nih kecute. Iya betul. Pahitnya itu pahit-pahit getir yang tentunya tidak enak banget kalau di lidah ya, dikunyah. Dan orang tidak kuat ini tentunya ya. Saya juga nggak terlalu suka itu. Jadi nggak usah lah. Kita milih airnya saja yang aman-aman saja ya. Dan tentang pepaya ini atau kita biasa bilang kates gitu ya. Untuk kates itu kan ada yang masih muda,
ada yang mengkal atau yang biasa dipakai rujaan dan yang sudah matang. Kemarin kita berbicara setiap buah itu mulai dari warna itu mempengaruhi gitu ya. Mempengaruhi apa? Fungsi. Fungsi dan juga kandungan. Nah, kalau kates bagaimana itu Pak Akrom? Ya, untuk pepayanya sendiri kalaulah masih putih itu ya. Nah, itu kan biasa untuk sayur bening gitu biasanya. Nah, kalaulah pepaya itu dalam kondisi putih, itu sebenarnya banyak kegunaannya juga. Adakah manfaat di situ? Ya, kalau untuk orang-orang yang kena paru-paru, dalam artian berlendir gitu ya, itu bisa pakai itu. Dalam artian ya yang ngambil sekepalan lah ya, yang masih mentah itu kita kukus atau rebus boleh lah. Nah, setelah itu di blender. Nah, itu nanti dia membantu karena sifatnya kan putih. Nah, kalau menurut ilmu tradisional Cina itu putih itu menguatkan si paru-paru. Makanya kalau paru-paru itu berlendir dalam arti berdahak, reak. Nah, kayak sekarang saya ini agak batuk dikit ya. Sebenarnya batuk enggak batuk, cuman kadang gitu agak, ya. Karena cuaca dingin ini kan saya sensitif ya. Ya, itu karena memang ya kalau dibilang sampai alergi sih enggak. Cuman ini karena kemarin agak kehujanan lah. Kehujanan ya. Kegerimisan. Nah, jadi hari ini pun kalau dibilang fitnya saya enggak sampai 90 lah, 80 lah. 80, makanya ini ada timbul reak di tenggorokan saya. Ya normal lah, namanya juga manusia Pak Akrom. Ya. Nah, dari situ sebenarnya yang kita perlukan adalah hangat. Ya ini kemarin saya enggak pas kehabisan jahe. Akhirnya ya saya konsumsi aja yaitu Mahameru Pro, alhamdulillah masih ada. Nah, kan? Iya, itu bisa menghangatkan. Iya, kemudian ya cuman tadi pagi saya nggak minum. Makanya gitu. Kemarin sih saya udah antisipasi malam supaya ndak jatuh gitu ya. Oh gitu. Nah, itu nyatanya tadi pagi saya kelupaan ya ngurusi anak-anak lah. Jadi kelupaan saya. Nah, makanya sekarang masih ada reaknya. Nah, reaknya di sini ini kalaulah ingin mengeluarkannya itu ya kita angetkan. Sesuatu kalau yang kental itu dihangatkan kan lebih cair ya. Nah, makanya di sini perlu yang hangat-hangat sifatnya. Nah, untuk paru-paru memang sukanya hangat. Kalau lah dia cuaca dingin langsung beler, ya kan? Nah, itu kan pertanda dia nggak suka dingin sebenarnya. Nah, dari Mahameru Pro Madu Pahit di sini sebenarnya yang sifat panas yang mana nggak ada sih. Secara umum nggak ada, semua pahit dan hijau. Ya kan? Nah, tapi di sini yang seperti yang dulu saya ingatkan ya, brotowali di sini nih sifatnya ada sakserit pedesnya. Nah, makanya dia juga berperan terhadap si paru-paru. Nah, kalau lah urusan rasa kita kemarin kulik sedikit ya, untuk pedas itu untuk paru-paru. Makanya kalau kita makan pedas-pedas itu rasanya seweger nih ngawak. Betul. Tapi lek kakean, ya kalau kakean, ya lambungnya tidak kuat ya. Makanya di sini rasa ini ada yang senang, ada yang tidak terlalu senang. Nah, kayak gitu. Nah, kalau ginjal tuh senangnya itu kan sifatnya itu asin. Makanya kalau kebanyakan jantung yang nggak suka. Akhirnya dia darah tinggi kan begitu kan? Ya, beliau bilang gini Pak Akrom. Saya tuh kalau makan buah Pak Akrom seperti buah jeruk, kemudian kecapi, buah kecapi manggi, buah kecapi ada ya Pak Akrom? Wonten. Buah kecapi, manggi, semangka, anggur itu bijinya nggak pernah tak buang, tapi langsung dikunyah ditelan karena memang saya suka rasa yang pahit. Oke. Pokoknya tidak pahitnya hidup ya, Mas ya. Kalau pahitnya biji-bijian masih bisa ditoleransi, masih bermanfaat ya. Nggak apa-apa ya Pak Akrom ya. Biji-bijian itu dikunyah ya. Nggak apa-apa. Jadi pada dasarnya pahitnya itu ya memang kalau jenengan suka berarti ya memang si jantungnya itu memang memerlukan ya. Karena rasa pahit itu sukanya di jantung. Sekarang kalau biji manggis itu, apakah itu boleh dikunyah juga? Boleh. Rasanya nggak terlalu pahit itu. Kalau biji manggis ya. Getarnya ya yang kuat. Getarnya hampir sama dengan jeruk ya? Ya. Tapi ada pahitnya kalau jeruk. Kalau ini cuman getar, Mbak. Kalau manggis ya. Jadi tidak cenderung pahit sebenarnya.
Lebih getar lagi yang di kulit buahnya itu, yang tebel, yang ambien tak gawe apa jadi jeli-jelian ya, zaman cilik nggih. Iya, karena pewarnanya yang kuat ya. Nah, itu karena kandungan samtomnya. Samtom ini rupanya dia mempengaruhi kinerja tubuh kita melawan virus-virus dan juga si pemicu kanker, Mbak. Manggis ini ya, kulit manggis ya. Yeah. Tapi ada loh Pak Akrom ya mungkin terlalu berlebihan ini mengkonsumsinya ya. Jadi ada yang merebus kulit manggis itu sering banget ya. Ternyata juga tidak bagus untuk kesehatan. Dia seperti drop gitu, untuk tekanan darahnya. Ya betul. Karena memang getarnya tadi loh yang membuat kelat ya. Kalau orang Malaysia bilangnya kelat. Kelat itu getas ya. Ke lidah itu rasanya menyerap air. Jadi kering kan. Nah, makanya di sini membuat si jantung itu malah kisut lah kesannya ya. Dia memompanya terlalu kuat, jadi nggak bagus juga kalau kebanyakan. Makanya di sini ya segala sesuatu harus ada takarannya. Betul. Kalau setiap hari ya, kalau mau setiap hari dosisnya dikecilkan aja. Oh gitu. Sebenarnya itu supaya nanti nggak kaget ya tubuh kita, sehingga nanti nggak mempengaruhi kinerjanya. Nah, makanya di sini Mahameru Pro Madu Pahit ini semua sudah diperhitungkan dalam setiap kali kemasannya, dalam artian dosisnya itu sudah pas. Nah, kalau memang agak ngedrop, bolehlah sampai 2 sendok ya dalam sekali konsumsi. Kalau lagi ngedrop, tapi kalau kondisi untuk menjaga kesehatan aja cukup satu sendok saja. Ya. Oke. Kita masih di Bicara Sehat bareng dengan Mahameru Pro Madu Pahit dan juga masih barengan dengan Bapak Akrom ya. Dan Pak Akrom, di cuaca yang sekarang ini boleh dibilang kita sudah memasuki musim penghujan ya. Sebab di beberapa titik kota Kediri sudah mulai hujan, bahkan ada beberapa juga yang mulai banjir ya, walaupun itu tidak di wilayah Jawa. Di wilayah Jawa pernah dengar Pak Akrom ada yang banjir gitu ya? Ada ya? Ya. Belum sepertinya ya. Belum ya. Ya semoga tidak ya. Nah, ini Mahameru Pro Madu Pahit sangat penting banget untuk kita konsumsi biarpun panjenengan tidak sakit, tapi untuk menjaga kesehatan. Jadi kesehatan itu sangat penting ya. Untuk panjenengan yang tidak kuat semisal ya terkena air hujan seperti Pak Akrom, berarti juga harus dijaga. Oke, kembali ke ini tadi ya tentang cuaca yang mulai hujan ya. Nah, ini Mahameru Pro Madu Pahit sangat bagus juga untuk kita konsumsi untuk menjaga kesehatan ya Pak Akrom ya. Pada dasarnya kalau Mahameru Pro Madu Pahit kan menjaga sistem metabolisme ya. Kalau bahasa agak sulitnya itu metabolisme tubuh kita itu terjaga tetap hangat ya. Metabolisme itu kalau dibilang ya pembakaran di dalam tubuh kita. Kalau kita kedinginan berarti metabolismenya turun. Nah, kalau turun berarti otomatis ya kita merasa dingin. Nah, betul. Kalau musim dingin ini nggak ditingkatkan ya malah kiter-kiter ya. Betul, dingin sih ya, memang makanya ya. Kalau kita mengkonsumsi Mahameru Pro Madu Pahit, tubuh kita akan terasa hangat. Nah, ini cocok bagi mereka-mereka yang ingin membakar lemaknya tanpa olahraga banyak gitu ya. Tapi yang jelas makannya juga harus dikurangi. Kalau dibakar terus maamnya over lagi ya nggak jadi dibakar itu lemak yang ada di dalam tubuh kita. Makanya ya tetap akan berat badannya ya turun. Nah, makanya di sini kalau kita mau melakukan suatu upaya menurunkan berat badan, maka konsumsilah hal-hal yang membakar lemak. Ya. Contohnya makanan itu apa Pak Akrom? Yang sifatnya merangsang pembakaran lemak itu ya, contohnya kalau lah obat-obat. Kalau makanan sendiri itu ya pada dasarnya tidak ada ya, tapi sifatnya lebih ke arah jamunya. Nah, seperti pasak bumi, porwoceng, ini jelas merangsang tubuh kita itu membakar diri. Makanya kalau kita konsumsi Mahameru Pro itu kan lebih hangat. Nah, kalau lah ini ya kayak jahe sebenarnya kayak bisa juga, terus kemudian serai gitu kan. Itu yang hangat sifatnya hangat. Nah, itu kan membantu sistem dalam tubuh untuk melakukan suatu pembakaran yang lebih banyak lagi. Makanya timbulnya nanti keringetan. Nah, kalau orang nggak mau keringetan ya repot. Pengen membakar lemak kok nggak mau keringetan. Nah, efek samping dari pembakaran itu adalah air, yaitu keringat.
Fungsinya apa? Supaya tubuh kita tidak terlalu panas juga. Sifatnya air kan mendinginkan tadi. Betul. Ya kan? Nah, kalau lah nggak ada air, ya nanti sel-sel tubuh kita yang kelabaan akhirnya mati. Nah, supaya nggak mati, dia dari hasil pembakaran tadi terbentuklah keringat atau air tadi ya. Nah, akhirnya dibuang oleh tubuh. Nah, kalau keringat kita ini encer istilahnya, nggak lengket, ya bersyukurlah. Kalau lengket itu pertanda bahwa memang banyak sampah di wilayah kulit kita. Didorong lebih banyak, akhirnya keluarnya nggak semuanya lengket kesannya. Nah, ini bisa dibantu dengan Mahameru Pro Madu Pahit dengan harapan nanti terbongkarlah lemak-lemak yang harusnya dibongkar, yang ada di kulit yang nggak terpakai, didorong, akhirnya jadi keringat kita tuh agak lengket. Itu biasanya untuk awal-awal aja. Nanti kalau sudah terbongkar, jalannya udah lebar, ya keringat kita ngucur. Nah, itu akan lebih enak. Lebih enak ya. Kalau kita keringatan itu memang lebih enak ya. Tapi kalau berlebihan juga tidak bagus ya. Iya, betul. Kalau ada kasusnya begini Pak Akrom, beliau itu sering banget keringat dingin gitu ya. Keringat dingin dan juga pusing. Itu sebenarnya kenapa ya? Keringat dinginnya kok sering banget keluar itu? Itu karena apa Pak Akrom? Ya. Bisa jadi memang kalaulah dari segi kedokteran, keringat yang berlebihan itu bisa dari sudut pandangnya begini nih, dari kedokteran itu. Berarti jantungnya itu udah nggak kuat memompa terlalu banyak kandungan yang ada di dalam darah. Nah, kandungan di dalam darah itu kan tidak hanya darahnya aja, tidak hanya plasma, tapi juga ada air. Nah, supaya kalau mengurangi istilahnya kebanyakan air tadi ya, dibuanglah airnya berupa keringat. Nah, itu pertanda memang si jantung bisa jadi tanda ya, jantungnya itu sedikit menurun kinerjanya. Untuk mengurangi bebannya, air yang ada di peredaran darah tadi dibuang. Makanya keseringan orang keringatmu akeh men, nah ini kok mesti tensimu lah melu-melu meduk. Nah, ngaten. Itu memang betul. Itu pertanda memang jantungnya itu sudah mulai menurun kinerjanya, makanya perlu dibuang bebannya tadi. Nah, makanya kenapa kok jadi pusing? Nah, karena dibuang tadi. Akhirnya tekanannya kan turun, Mbak. Tekanan darah yang menuju ke otak kita kan ada di atas. Itu menjadi turun. Coba kita naik sepeda atau jalan aja, jalan menanjak kan lebih berat dibanding jalan yang menurun. Jadi awalnya tuh pusing dulu biasanya, pusing kemudian keringat dingin apa begitu ya Pak Akrom? Itu bisa berbarengan atau bisa pusingnya duluan, tapi kita nggak rasa biasanya pusingnya itu. Sudah mulai menurun kok nggak nyaman, nah kita nggak terlalu merasakan pusingnya karena memang tubuh itu membikin tubuh kita itu tidak langsung ngedrop. Dia berusaha menjaga kesadaran kita. Nah, akhirnya kok agak gelap. Nah, kan biasanya begitu. Keluhannya kok kayak mendung, nah, kan gitu kan. Walaupun siang hari yang panas pun kesannya mendung. Nah, itu pertanda bahwa memang darah yang menuju otak, khususnya ke mata itu dikurangi. Karena memang untuk kinerja kestabilan kesadaran tadi. Nah, terus akhirnya kita merasakan pusing, ya langsung ambruk. Nah, keringat dinginnya muncul bios karena jantungnya tadi semakin menurun kinerjanya, gitu memompanya. Jadi harus hati-hati juga ya untuk, dan Mahameru Pro Madu Pahit di sini bisa juga untuk membantu kesehatan jantung. Jadi silakan menjaga kesehatan dengan rutin minum Mahameru Pro Madu Pahit. Kalau keringat dingin dengan hubungannya dengan tensi yang tinggi bisa tidak Pak Akrom? Misal tensinya tinggi kemudian keluar keringat dingin itu jarang ya ditemukan seperti itu ya? Jarang ya. Saya jarang menemukan demikian. Karena apa? Karena memang pompaannya sangat kuat. Jadi keringat dingin itu ada hubungannya pasti dengan jantung gitu ya. Makanya langsung diadakan rekam jantung dulu, dilihat jantungnya gitu ya. Kalau di rumah sakit selalu begitu. Keluar banyak keringat itu tensinya berapa, kalau masih normal terus kemudian detak jantungnya dihitung masih hitungannya normal, tapi biasanya kalau diraba itu teraba lemah, detakannya itu di nadi kita itu agak lemah lah, kurang tekanannya. Nah, makanya biasanya direkam jantung. Nah, rekaman jantung itulah menunjukkan dia nanti di bagian mana dari jantung itu yang melemah. Nah, kalaulah sudah ketahuan begitu, akhirnya ya, ini ditambahin ini. Biasanya orang-orang yang detak jantungnya itu naik turun begitu itulah yang sering kali ini ya. Kalau keringat
terutama di tapak tangan itu nggak ngapa-ngapain, keringatan, itu dari dulu memang dicap sebagai jantungnya lemah. Ya walaupun diajak berlari mampu, tapi pada dasarnya kinerjanya itu mudah lelah, gitu loh. Tidak bisa apa istilahnya daya tahannya lama itu ndak bisa. Paling mentok dia kerja mempeng istilahnya sejam 2 jam, mari ngono wis ketok loyone luwih dawa. Ya, istilahnya pengen istirahat itu lebih panjang dari kinerja aktifnya. Gitu Itulah kelemahan jantung yang dimaksud. Bukannya aku jek kuat melayu ya. Itu juga saya alami dulu masih ya SD, itu tangan saya selalu berkeringat. Gitu. Khusus tapak tangan aja. Dan itu berbahaya Pak Krong? Ya kalau lah tidak ketahuan ya akan istilahnya nanti kalau semakin dewasa dia tidak melatih diri meningkatkan daya tahan tubuh dalam artian kekuatannya, ya dia nanti yaitu tadi yang saya bilang kerja 1 jam istirahatnya 2 jam. Nah kan nggak efektif. Karena memang cepat lelah. Iya, ya memang saya merasakan kalau dia adu lari istilahnya mau bengi lapangan pindo kuat. Tapi kalau lah ditambahi 1 lagi ndak kuat. Dan itu minta istirahatnya lebih panjang dibanding kalau kita nggak adu lari. Itu saya aku jari ini lemah jantung, jari ini biyen aku kecil wis diarani ngoten kan. Nah, cuman saya aku uber-uberan aja kuat, tapi ya itu tadi yang saya rasakan lebih cepat lelah. Cepat lelah terus istirahatnya minta lebih lama. Jadi untuk telapak tangan yang berkeringat itu ya, apalagi ada loh Pak Akrom yang berkeringat itu sampai netes itu ya, ada betul, loh ya. Betul. Dan itu berarti memang lemah ya jantungnya ya? Ya istilahnya selemah-lemahnya dibandingkan dengan harusnya gitu loh istilahnya. Gitu. Dia tuh kalau tensi ya normal aja. Ya? Iya. Dulu saya ada punya teman SMA itu begitu. Dia tuh sampai netes. Kalau punya saya enggak. Tapi saya sudah melatih. Saya sadar dari SD saya sudah tahu karena kakak sepupu saya kan perawat juga. Nah waktu itu saya sudah dicap latihan kok dikuat nih apa istilahnya daya tahan ini ditingkatkan. Nah makanya saya waktu itu ya ikut olahraga terus kemudian bela diri. Nah dari situ ternyata di usia-usia SMA saya bisa mengatasi. Daya tahan saya semakin kuat. Berarti caranya untuk mengatasi itu dengan cara apa Pak? Latihan. Ya, latihan yang jelas. Latihan fisik ditingkatkan demi sedikit. Kemudian kalau lah makan makanan saya rasakan. Makanan ini membuat keringatku berhenti atau enggak, kan gitu kan. Jadi detak jantung saya dari nadi itu saya perhatikan juga. Ini detak saya semakin kuat. Ya, otomatis keringat saya hilang di tapak tangan. Nah itu gitu. Akhirnya saya tahu lah ya untuk diri saya sendiri waktu itu menelitinya. Nah kalau lah saya mengkonsumsi jahe, pokoknya yang sifatnya agak panas, ya kan. Nah kemudian waktu itu juga ada yang ngekos di rumah saya kerjanya di Kalimantan, dia dibawain cangkir yang dari pasak bumi. Cangkir bentuknya cangkir itu dari pasak bumi dibentuk gitu. Cangkir dari kayu gitu kayunya pasak bumi itu. Kemudian dikasih air mendidih, didiamkan, minum. Nah itu saya rasakan memang pahit, pasak bumi memang pahit. Tapi membawa efek keringatan di tangan saya itu hilang. Gitu ya, dibuat cangkir. Iya. Nah itu akhirnya saya tahu. Pasak bumi memang untuk efek ke jantungnya cepat. Saya merasakan. Gitu. Stabil. Jadi kemudian saya konsumsi itu ya, walaupun pahit saya rasakan. Ini saya punya itu ada manfaatnya. Ya, gitu dari saya SD itu kalau ini gantian sama bapak saya. Nah, bapak minum terus saya setelah itu saya bikin lagi air masuk. Nah itu keringat di tangan saya tuh ya, di tapak tangan itu makin lama makin hilang. Terus sampai SMA saya bisa kontrol. Kalau lah saya lagi panik ya itu biasanya keringatan. Mulai keringatan ya. Ya, biasanya kalau mau ulangan gitu kan muncul. Nah, itu otomatis saya konsumsi pasak bumi yang dalam artian dicangkir tadi ya. Iya, biasanya muncul waktu panik ya. Iya. Nah, itu akhirnya saya bisa kendalikan. Nah, teman saya itu kan enggak tahu karena dia tidak mau berpikir ke arah sana mungkin ya. Ya dia tetap kalau bawa sapu tangan pasti basah. Nah, makanya di sini bagi para pendengar yang
di jantungnya agak lemah, itu saya sarankan untuk mengkonsumsi Mahameru Pro Madu Pahit karena di sana ada pasak bumi dan sudah saya buktikan dari saya SD dulu pasak bumi memang mempengaruhi kinerja dari jantung. Akhirnya saya tidak mudah lelah. Nah itu kan, apalagi Purwoceng terus Sambiloto saya mengenalnya juga dari SD. Ya, itu memang mendinginkan, rasanya dingin, rasa panas di dalam itu bisa cepat dingin. Kalau saya mengkonsumsi Sambiloto, karena dulu saya nanem. Ya, saya main sama adik saya biasanya. Kalau ini saya remes dikit, Sambilotonya saya olesin ke bibirnya, itu langsung pahit. Gitu ya. Tapi pada dasarnya enak ke tubuh itu setelah itu ya. Nah, kalau Brotowali juga pernah ya, saya ke teman saya ada tanaman ya, saya potek, ya saya patahkan, saya isep-isep, ya pahitnya memang. Tapi ada panasnya. Ke lidah itu begitu hilang pahitnya, ada panasnya masih, panasnya masih ada. Makanya di sini ini kalau bagi yang dingin-dingin kayak begini yang tadi saya ceritakan, menghangatkan gitu paru-paru kita yang terlanjur dingin. Nah itu. Sebelum kita pamit mungkin ada yang mau disampaikan dulu, silahkan. Untuk kondisi cuaca yang kayak begini nih, nggak kita harus menjaga diri. Betul. Kalau nggak ingin menikmati hari-hari dengan nyaman, maka saya sarankan ya nomor 1 pasak bumi yang terkandung di dalam Mahameru Pro, itu akan membantu kinerja jantung kita. Betul. Kemudian untuk pilek-pilek gitu ya, dari Brotowalinya itu juga saya pernah merasakan sendiri satu-satu. Begitu diramu ya makin bagus lah ya kondisinya, karena memang satu kesatuan yang lebih hebat lagi. Nah, kayak kita mempunyai satu keahlian, teman kita keahliannya beda dengan kita, dijadikan satu tim, ya otomatis kinerjanya menjadi lebih baik. Betul. Makanya di sini Mahameru Pro Madu Pahit adalah suatu pilihan yang bijak untuk menjaga kesehatan kita. Di samping menjaga pola makan, istirahat, dan kegiatan kita. Kalau kita nggak mengatur itu semua, walaupun kita mengkonsumsi Mahameru Pro Madu Pahit rutin, ya nggak akan membaik juga kondisi kita. Nah, kalau kencing manis ya otomatis kita kurangi hal-hal yang meningkatkan tensi kita, seperti gurih-gurih, kemudian suasana yang membuat kita marah, itu ya harusnya kita istilahnya lebih meredam diri lah terhadap emosi. Kalau sudah mengkonsumsi Mahameru Pro Madu Pahit tapi suasananya kita turuti, ya tensinya ya turun-turun juga. Nah, kalau lah untuk kencing manis ya makan minumnya juga harus dijaga. Walaupun kita sudah mengkonsumsi Mahameru Pro, kalau lah nggak dikonsumsi makanan yang ini masih loss, istilahnya sama juga bohong. Makanya di sini supaya kinerja dari Mahameru Pro Madu Pahit efektif, efisien, makanan juga kita harus jaga. Betul. Kegiatan fisiknya kita juga jaga, istirahat juga kita jaga, supaya nanti lebih cepat baiknya. Semakin usia bertambah, bukannya semakin mengeluh tentang kesehatan, tapi semakin menikmati hidup. Untuk beribadah yang lebih baik. Demikian ya. Terima kasih untuk Pak Akrom yang sudah memberikan penjelasan untuk kita dan sudah ada di Bicara Sehat bareng dengan Mahameru Pro Madu Pahit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.